Selamat bertemu lagi Bapak Ibu di Renungan Harian GKI Sangkera Solo. Kita sekali lagi akan belajar tentang firman Tuhan untuk mengawali waktu-waktu kita ke depan. Kiranya dengan renungan ini nanti kasih Tuhan akan mewarnai kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau belajar, kami mau mengawali waktu kami ini Tuhan dengan sedikit dari firman Tuhan. Kiranya firman-Mu pada saat ini Tuhan memberikan kami kesegaran baru untuk kami bisa menjalani waktu kami dengan penuh sukacita, penuh dengan hadirat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, seringkali tanpa kita sadari, kita itu merasionalisasikan akan Tuhan. Dan kalau kita baca-baca berita-berita, peristiwa atau hal-hal yang lain, terkadang manusia juga merasionalisasikan tentang kekuasaan Tuhan, tentang keesaan Tuhan. Tetapi apakah memang hal ini membuat kita menjadi membatasi Tuhan di dalam keimanan kita maupun di dalam pengharapan-pengharapan kita? Nah, inilah yang harus coba kita perbaiki. Di mana keesaan Tuhan itu di luar dari apa yang bisa kita pikirkan, Bapak Ibu. Kalau kita melihat banyak peristiwa yang terjadi di dalam Alkitab dan kita coba merunutnya, bagaimana karya-karya Tuhan itu bergerak bersama dengan rasul-rasul. Kita melihat contohnya adalah Simon Petrus. Simon di saat dia berlayar, dia hendak mencari ikan, statusnya adalah seorang nelayan yang profesional. Semalaman dia mencari ikan. Tetapi yang dia temukan, yang dia dapatkan adalah kegagalan. Dan sewaktu Tuhan Yesus saat itu meminta Simon untuk berlayar kembali, Simon mengatakan, Tuhan, sudah semalaman aku mencari ikan, tapi aku tidak mendapatkan apa-apa. Sepanjang hidupnya Simon mencari ikan. Dan mungkin dia juga belajar itu dari ayahnya, dari kakeknya sebagai nelayan. Jadi dia adalah seorang nelayan yang profesional. Tetapi waktu Tuhan memerintahkan, ada ketaatan yang Simon lakukan dan dia menemukan bahwa karya Allah itu adalah karya yang luar biasa. Setiap pengetahuan yang kita miliki itu seringkali akan gagal untuk merasionalisasikan bagaimana karya Allah di dalam kehidupan anak-anak yang dikasihinya. Nah, di saat-saat ini Bapak Ibu, kita juga menjumpai bagaimana permasalahan-permasalahan yang kita hadapi itu adalah permasalahan-permasalahan di luar akal manusia. Seperti kasus COVID kemarin, itu adalah masalah yang di luar akal kita. Korbannya banyak sekali. Dan itu adalah wabah yang mendunia. Dan efeknya itu bisa sampai sekarang. Kalau kita ngomong di luar masalah kesehatan, termasuk masalah ekonomi maupun masalah sosial. Efeknya luar biasa. Dan permasalahan itu mungkin di luar akal kita. Sampai kita juga merasa terkejut. Wow, hal ini terjadi. Tetapi satu hal yang pasti, di saat kita menghadapi masalah yang di luar akal kita, karya Tuhan juga ada bersama-sama dengan di luar akal kita. Akan Tuhan jawab di luar dari apa yang bisa kita pikirkan, apa yang bisa kita bayangkan. Karena memang Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa. Kita akan coba baca dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di sini Yohanes menuliskan sebuah kata, karena begitu besar.
Di sini Yohanes menggambarkan sebuah situasi di mana begitu besar itu kebesaran yang tidak memiliki batas kasih Allah. Kasih Allah itu tidak ada batasnya. Termasuk pikiran kita itu tidak bisa membatasi kasih Allah. Kita seringkali merasakan kasih Allah yang begitu besar. Karya Allah yang begitu besar. Anugerah Allah yang begitu besar. Pengampunan yang begitu besar. Dan kemurahan yang begitu besar. Itu terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Dan yang konyol adalah di balik segala kebesaran Allah itu, seringkali juga kita memperdebatkan hal itu. Seringkali kita merasionalisasikan bagaimana kasih Allah itu bisa kita pikirkan. Bagaimana anugerah Allah itu bisa kita pikirkan. Bagaimana kita bisa memprediksi berkat Allah. Apa yang akan kita terima jika kita melakukan sesuatu. Seringkali kita memikirkan saat kita mempersembahkan uang yang besar mungkin, kita akan mendapatkan berkat yang besar. Itu adalah hitung-hitungan kita. Dan bagi Allah, 1 tambah 1 tidak hanya menjadi 2. Hitungan Allah itu adalah hitungan yang melampaui akal segala pikiran manusia. Kita nggak bisa merasionalisasikan. Dan seringkali juga karena hal ini, kita menyempitkan karya Allah di dalam kehidupan kita. Kita membatasi bagaimana Allah bekerja. Kita membatasi jenis berkatnya Tuhan. Kita membatasi kasih Allah. Dan juga kita membatasi bagaimana mengasihi orang-orang di sekitar kita. Begitu besarnya Allah. Begitu besarnya karyanya. Dan kita membatasi dengan rasionalisasi kita. Lepaskan rasionalisasi kita. Taat kepada Tuhan. Dan lihatlah bagaimana kasih Tuhan akan begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Bagaimana pemeliharaan Tuhan yang benar-benar tidak akan membiarkan kita tergeletak. Kehidupan kita ada di tangan Tuhan. Berani nggak kita percaya? Berani nggak kita membuka pikiran kita, meletakkan hati kita, dan membiarkan Tuhan bekerja dengan kehendaknya, dengan caranya. Saya percaya saat kita melakukan itu semua, kita tidak akan pernah berhenti bersyukur. Dan kita tidak akan pernah berhenti bersukacita. Kita tidak akan pernah berhenti untuk berdoa. Karena kita sudah menemukan kasih Allah yang tidak ada batasnya. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, buat kasih-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Buat karya-karya-Mu Tuhan, yang terlampau besar untuk kami pikirkan Tuhan. Dan biarlah segala keagungan ini Tuhan, bisa kami hayati di dalam kehidupan kami, sehingga kami terus memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan biarlah pada hari ini kami bisa melalui waktu-waktu kami untuk melihat kebesaran kasih-Mu Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.